buta. Nyampe umur 4 tahun. Di saat buta itu cerdas otaknya. Ngapalin Quran cepet dia. Jadi coba kamu mendengar ini atau diingat-ingat coba. Mendengar diingat-ingat. Semisal ya, ada lafaz wawu. Wawu kalimat apa? Kalau wawu itu kalimat huruf atop, berarti pakai metode ini. Ini. Wawu itu kalimat huruf. Yang asli tulisannya harfun. Tapi orang Indonesia enggak ada ngomong ini harf, enggak ada. Ngomongnya huruf itu. Di beberapa daerah isim fi'il harf. Tapi apa ada? Harf A, harf B, harf C, harf D, enggak ada. Yang ada itu huruf A, huruf B, huruf C. Apa? Sing Jawa Timur mesti jengkel hati nih. Ya kan? Di daerah sana harf gitu ya Pak huruf. Harf kan? Jadi kalimah itu kan ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Apabila kau temukan itu kalimat huruf, maka metodenya ini. Selama kamu bisa menunjuk ini, berhasil kamu. Apa manfaat mondok? Nyampe lama ditanya, wawu kalimat apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, ta'alluq pada lafaz apa, faedahnya apa, mananya apa, enggak bisa jawab. Mubadir. Bahkan ada yang aneh lagi. Masuk di kuliah bahasa Arab, tapi dia enggak paham bahasa Arab. Masuk di perkuliahan, garap skripsinya itu toh kejuruan tafsir. Tapi dia gitu, tidak paham nahu cara berikut. Itu lucu itu. Makanya yang perlu dieksekusi itu pertama kali itu bahasa dulu. Karena dengan memahami bahasa orang bisa memahami lughatil arabiyyah. Fa innal Qur'an lughatuhu arabi. Ya. Wa aqwalun nabi wa qaulun nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lughatil arabi. Wal ulama'u yata'allafuna fi kutubihim bi lughatil arabi. Ulama-ulama itu membuat karya-karya itu juga berbahasa Arab. Sehingga kalau kita tidak bisa bahasa Arab, bagaimana mampu untuk menjelajah Quran, hadis, dan dawuh-dawuh ulama? Sedikit demi sedikit memahami kosakata, lalu coba diingat-ingat. Kalau wawu itu kalimat huruf atop, maka metodenya ini. Kamu tinggal nunjuk aja, wawu itu kalimat apa gitu loh. Tentu kamu jawab wawu adalah huruf atop. Setidaknya kamu harus hafal huruf atop. Ada berapa huruf atop? 10. Huruf atop itu hafalkan 10. Diterangkan pada halaman ke-6. Di halaman ke-6 nomor 3. Di halaman ke-6 urutan ketiga. Urutan kedua. Setelah huruf jar ada huruf atop. Mau fatu ma'u imam belala lakin hatta gitu. Kemudian coba setiap kalimat huruf pasti tanda-tandanya tidak patut tanda-tanda kalimat tertentu. Diterangkan pada halaman 3. Ini halaman 3. Pokoknya kalau ada wawu berarti kalimat huruf atop, tanda-tandanya itu tidak patut tanda-tanda kalimat sin dan fi'il. Kemudian kalimat huruf pasti semuanya adalah mabni. Makna daripada mabni adalah tidak bisa berubah. Pondok pesantren itu enggak seperti sekolahan. Pondok pesantren itu tempat tirakat. Pondok pesantren itu tempat riadoh. Pondok pesantren itu tempat rekoso. Kalau ada santri mondok di Madano enggak kuat menahan ngantuk, enggak kuat menahan lelah. Jangan harapkan berhasil. Karena mondok ini memang harus lelah, harus nahan ngantuk, harus segala-galanya. Mana lambungnya, Kang? Mana lambungnya, Kang? Mana?
Tadi yang saya amanati masang lampu siapa? Mana santrinya mana? Mana? Tadi pas itu loh. Yang saya suruh bawa itu loh, lampu itu loh, tak suruh masang siapa? Mana? Siapa namanya? Belum kesini. Tak turu diperintahkan masang lampu ning kene pasang kabeh. Enggak usah khawatir bayar listrik mahal. Ciri-ciri orang fakir ngirit. Paham? Pokoknya kalau ada orang kok senengane ngirit, itu fakir. Kok idai hemat bakal kaya. Justru fakir ya iya. Carikan orang kaya yang ngirit, enggak ada. Orang kaya makan itu toh, semua menu suruh menghidangkan semua. Saat dudukan bayar 5 juta. Saya makan sama teman saya. Saat dudukan berapa coba? Rasa diceritakan. Kemarin sama istri habis 900.000. Temanku makan bareng-bareng. Hanya berapa orang makan di Jepang. Habis 12 juta. Makan antara 12 juta. Ini Al-Mubarak 5 juta kanggo sak desa. Jadi kalimat huruf itu toh selama-lamanya mabni. Setiap ada kata-kata mabni pasti tidak bisa berubah. Mana daripada mabni itu subutul awakhil kalim. Tetapnya akhir kalimat. Baik berupa harokat atau huruf. Kalau wawu itu harokatnya fathah, berarti wawu mabninya fathah. Kemudian itu punya ta'aluk apa tidak? Setiap huruf jar punya ta'aluk, selain yang faidahnya adalah zaidah. Tapi kalau yang faidahnya zaidah nggak punya ta'aluk, dan yang punya ta'aluk itu cuma dorob sama jar majrur. Selain dorob dan jar majrur nggak ada yang punya ta'aluk. Kemudian faidah. Jadi kalau wawu itu adalah huruf atop nggak punya ta'aluk. Sedangkan faidah kamu lihat pada halaman 10 dan 11. Pada halaman 10 dan 11, pada halaman 10 wawu itu faidahnya mutlaqul jam'i. Wawu faidahnya mutlaqul jam'i. Kalau di kamar itu tidur, di sini enggak ngantuk. Mutlaqul jam'i. Salah nangis gembroh. Piye Kang? Yang nempat di musola itu loh. Toilet tok mbok ingu nyampe seperti itu. Dengerin, saya kalau ngomong itu enggak ngedobrol. Saya menyaksikan sendiri loh. Santri-santri itu kalau kemproh mesti minal fuqara wal masakin. Dengerin ini. Romang, kamu kira saya guyon? Enggak, serius saya. Ojo kemproh. Yang resian. Saya itu paling benci orang kemproh itu benci. Hampir saja, dengerin. Wajah kamu saya kelekop, saya ganti dengan wajah-wajah yang bagus. Gara-gara kamu kemproh. Ojo kemproh. Kowe kira genah. Kolah musola iso mbok ingu seperti itu gitu. Kenapa enggak diisi airnya? Kenapa coba? Kenapa Gus? Kenapa? Apa?
Mati berarti alirannya nggak ngalir. Pokok keplek. Latihan cerdas sithik iki lho, takmu mbok taruh ning gone pantat to. Pokoknya besok saya cek kok kolai nggak ada isinya tak. Itu sengsaramu itu kamu buat sendiri. Sengsara kamu itu kamu buat sendiri. Wong fakir-fakir itu dibuat sendiri-sendiri. Allah itu nggak pernah berbuat dolim pada hamba. Percaya nggak? Yang dolim itu kamu sendiri. Kesengsaraanmu itu kamu buat-buat sendiri. Sudah diisi apa belum? Sudah habis kebak. Terus lubangannya disumpel pakai apa? Pakai sandal. Iso padet apa? Padet. Nanti tak cek nih ya. Terus toiletnya wis bersih. Tak wamuk sih sana. Caranya jangan gitu. Saya ini ya kemproh, tapi kemproh saya kan gak kenemenan ya kowe. Nek kowe saking kemprohe nyampe sampah numpuk ning wajahmu. Siapa itu Ustaz? Yaitu kamu-kamu yang melihat sampah lalu kamu tidak mau merubahnya. Dulu itu setiap saya datang ke tempat sampah itu langsung hilang. Tidak ada sampah satupun kecuali terbakar. Tak lihat dari jarak jauh itu sampai nyampe numpuk seperti itu. Berarti kan kamu itu akan stres. Gadoe mondok kamu jangan di sini, di RSJ. Mondok kamu itu di rumah sakit jiwa. Dengarin ini. Dengarin ini. Itu kamar-kamar itu kan belum ada pintunya kan? Bagaimana supaya ayam itu nggak masuk? Kamu bisa mikir nggak kamu? Yang nempat di kamar sini siapa coba tunjuk jari? Yang nempat di rumah sini siapa tunjuk jari coba? Siapa? Kamu? Itu ditutup caranya, paham? Besok saya cek harus tutupan. Piye carane? Nutup kan tidak harus anu itu. Pakai akal sedikit ini. Itu ditutup sehingga ayam-ayamnya nggak masuk. Tertata rapi. Kalau ayam masuk, kotorannya di situ. Kalau kotoran di situ, bakteri, virus, penyakit di situ semua. Awal terjadinya kotoran itu dari itu. Awal dari penyakit itu dari kotoran. Kalau kamu kemproh, pasti. Paham? Paham Gus? Awas ya, wampleng isisan. Kamaran saya saja bersih. Rumah saya itu, lihat di ruang tamu. Apa ada satu coretan nggak ada? Rumahmu, anakmu lagi luru, coret-coretan nggak be? Bisulat suwe sak iromu, sak pipimu coret-coretan nggak be? Sepenau silaturahim di wali santri. Oh mai coret-coretan nggak be? Lalu saya tanya, kenapa coret-coretan? Anak-anak kiai, orang kok anak-anak ya dapurmu kuwi. Ya kalau masalah anak, saya punya anak kecil-kecil banyak ya. Kalau masalah ngeriadil ini ya, angger anak kecil mesti ngeriadil. Dengerin, paham? Sing resikan. Toilet itu harus bersih. Saya itu benci. Asli. Alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah punya istri yang resikan. Dia kayak kowe. Ngaji sentrak. Ngerawat organ tubuh yang satu. Untur atau disikati. Sikatan lho. Kalau nggak punya odol ngomong. Tak dudoi nek ning warung ana odol. Wa masul mushafi wa bu tarkib.
hepalin. Paham? Membuat status di Facebook. Ini nanti dia nih, dibimbing sama Rul, satu kamar sama kamu ya. Paham ya? Pelajarannya gampang aja. Weh cuma macam-macam karo Isya. Dijual tos kelenger weh. Nah ini kepala suku dari Kalimantan Tengah. Kalimantannya mana aja? Mana? Kalimantan Tengah. Layau Kalimantan Tengahnya mana? Pangkalan Bun ini. Ini yang punya Pangkalan Bun ini. Macam-macam juga tos pingsan kamu. Belajar sedikit demi sedikit aja. Ya, paham aja. Yang penting tuh aja, yang penting kamu itu lakukan dua perkara ini aja. Jangan pernah tinggalkan jamaah, jangan pernah tinggalkan ngaji. Itulah makna daripada al-mubarak al-arba'in. Al-mubarak artinya itu adalah jamaah. Nama musola itu al-mubarak. Pondoknya ini enggak ada namanya ini. Al-arba'in itu kajian itu, nama kitab itu. Kalau al-mubarak nama musola, al-arba'in nama kitab, itu artinya kamu harus jamaah dan ngaji, jangan tinggalkan. Paham ya? Iso-iso Jawa. Sampun anu nggih, sampun saged napa niku ginakaken basa krama inggil ngeten iki kados kula matur. Sedikit-sedikit ya. Ini anaknya kakak, paham? Saya pernah baca di kitab Ta'limul Muta'alim, kalau pengen ilmunya barokah, harus memuliakan guru wa ahlihi. Memuliakan guru wa ahlahu. Dan memuliakan keluarga guru. Nah, ini Asyah ini termasuk keluarga saya. Paham? Jembuk bully. Dimuliakan. Paham Rul? Nama raya jembuk tutuk baduke. Mau kok goblok ya. Nanti sedikit demi sedikit. Duh, udah punya kitabnya apa belum? Dari mana punya itu, Bu? Yang asli cetakan kitabnya udah jadi yang asli. 2000 itu bayarnya itu 20 juta. Dengerin ini rumang samu kitab itu gak bayar ngono. Kamu itu. Kamu itu setelah diberi kitab bukannya dirawat. Angger jaluk rumang samu kayak big boss ngono. Saya pengen ngambil loh nyampe nggak mampu saya. Dengerin ini. Saya gratisin kitab sama kamu itu bukan berarti terus ngambil uang, songkok buang kayak garuk sampah ngono. Itu model itu, dengerin itu. Dimuliakan yang bagus, kitab dimuliakan yang bagus, jangan sampai hilang. Nanti kalau butuh kita panggil ngambil dia nih. Paham ya? Wa masul mushafi. Setelah kamu hafal wawu, coba kamu jelajah lafaz mashul mushafi. Gampang yang asli bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Sulit ini bagi mereka yang disulitkan oleh Allah. Siapa orang yang dimudahkan oleh Allah? Siapa orang yang disulitkan oleh Allah? Yang dimudahkan oleh Allah yaitu kamu-kamu yang punya mahabbah dengan ilmu agama. Orang itu kalau sudah diletakkan oleh mahabbah dengan ilmu agama, secara otomatis akan dimudahkan. Cara untuk meletakkan mahabbah akan ilmu, pertama kali harus mahabbah dulu sama Allah.
Kalau kamu tidak cinta kepada Allah, sulit. Kamu pengen cinta kepada Allah, kok nggak cinta sama Rasul, sulit. Kamu pengen cinta kepada Rasulullah SAW, kemudian kamu tidak cinta dengan para ulama, sulit. Kamu nggak cinta sama ulama, sulit itu. Kamu cinta kepada ulama, ngaku-ngaku cinta kepada ulama, kemudian kamu tidak mencintai orang yang menyampaikan ilmu, maka sesungguhnya ilmu kamu itu bohong. Cinta kamu itu adalah cinta yang bohong. Makanya kalau kamu pengen cepat bisa, itu pertama kali itu cinta dengan ilmu dulu. Kalau kamu nggak cinta sama ilmu, sulit itu. Makanya kamu itu toh yang nggak antusias sama ilmu agama. Sulit kamu, walaupun kamu mondok di sini 10 tahun nih, sulit. Jangankan 10 tahun, 10.000 tahun nih, sulit ngalim. Kenapa seperti itu? Nggak ada mahabbah sama sekali. Coba lafaz wa masul mushafi, ini tersusun dari wawu, tersusun dari masu, tersusun dari al-mushaf, al-mushafi. Pertama kali adalah masu. Kamu harus mampu untuk menjelajah masu. Sebelum kamu menjelajah masu, perlu dimengerti, yang kita pelajari ini pertama kali itu kalimah, bukan kalam. Kalau kalam itu adalah pembicaraan. Satu yang memahamkan. Seperti contoh, saya berdiri di depan kamu. Saya, ini namanya kalimah. Berdiri namanya kalimah. Cuma di sini tidak memahami kalimah yang ala bahasa Indonesia, enggak. Karena kalau kalimah ala bahasa Indonesia tidak seperti itu. Kalau menurut tata bahasa Indonesia, mana daripada kalimah itu adalah ucapan yang tersusun yang berfaedah, namanya kalimah. Saya makan roti lah. Kata-kata saya makan roti namanya kalimah. Beda lagi dengan di ilmu apa? Di ilmu tauhid. Mana daripada kalimat itu adalah la ilaha illallah. Namanya kalimat tauhid. Beda lagi sama kalimat yang ada di tempatmu. Kalimat tetanggamu yang kemarin rumahnya kebanjiran. Namanya kalimat. Di sini ini mana daripada kalimat itu adalah ucapan yang satu. Saya makan roti dengan garpu, dengan sendok. Ini namanya satuan kata namanya kalimat. Apa kalimat? Nyampe ini paham ya? Apa kalimat ya? Lah. Sing alim ya. Setelah alim mondok sini langsung kawin ya. Rasa lama-lama. Rasa lama-lama ngopo? Seumpamanya ayah ibumu pasrah sama saya untuk menikahkan kamu-kamu itu. Kamu-kamu yang sudah pintar langsung tak nikahkan. Setelah tak nikahkan tak beri hadiah tanah, hadiah rumah, hadiah mobil, hadiah cowok ganteng. Pulang manggul uang 1 karung. Bisa nggak? Bisa. Ya jadi kan nggak bisa ini gitu. Tidak ngaji malah ngantuk, nggak bisa ini. Paham? Apa kalimat? Pokoknya satuan kata namanya kalimat. Kalimat ada? Kalimat ada 3. Hele rasa sabaran. Sing sabar lho, wong ora sabar to kawin lagi sedina metenge wis 4 bulan. Apa kalimat? Kalimat ada? Rasa sabarna. Kalimat itu ada 3. Yang terakhir namanya yang pertama namanya, yang kedua namanya isim, fi'il, huruf.
Apa kaya entuk duit kok partai. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Saat di WA orang kiai baru kampanye ya. Kampanye ya ono sing bayari ya. Loh kok saya lihat di Facebook tadi kok kelihatannya kiai kampanye. Apa kata saya? Itu santri saya latihan membuat editing video. Loh editing video Prabowo disandingke ora sama siapa? Gibran. Ora sama Gibran nih. Iku fotone fotone Joko. Apa harus jadi? Percaya nggak? Kamu mencintai seseorang, apa harus menjadi suamimu? Ya kan? Ya. Percaya nggak? Ya. Kamu cinta sama saya nggak? Cinta. Apa harus saya menjadi suamimu? Tidak. Mele dijual tosi ijawe. Ija ini tuh bapaknya semene padahal. Dia anak gede dhuwur. Apa isim? Nama. Apa fi'il? Apa huruf? Dengerin. Pokoknya kalau ada nama itu isim. Kalau ada pekerjaan fi'il. Kalau tidak nama, tidak pekerjaan huruf. Saya melihat kamu, saya melihatmu dengan mata. Saya kalimat sebab nama. Saya itu namanya orang yang ngomong. Kalau kamu namanya orang yang diajak ngomong. Saya melihat kalimat sebab pekerjaan. Pekerjaan itu ada kalanya yang bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat. Pekerjaan bisa dilihat itu seperti contoh, kelihatan kan? Telah memukul, kelihatan. Ada kalanya tidak kelihatan, seperti contoh bahagia. Jangan kamu anggap ada orang senyum-senyum itu bahagia. Kadang-kadang senyum-senyum gara-gara saking stresnya, terus senyum sendiri. Jangan kamu katakan pokoknya ada yang dilihat, ada yang nggak dilihat. Ada orang ngomong gini, aduh, itu sakit kan? Belum tentu. Ada orang berhubungan badan sama suaminya. Apa kata istrinya? Aduh gitu. Kata-katanya aduh loh. Padahal bahagia loh. Logikanya aduh itu kan sakit kan? Tapi kenyataannya enggak. Makanya ada ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Seperti susah, ini kan enggak kelihatan loh. Rumangsamu susah terus meneteskan air mata susah? Enggak. Ada seorang wanita senang banget sama seorang lelaki, menginginkan untuk dilamarnya. Delalah suatu ketika lelaki itu datang ke rumahnya. Dia tidak mau nemuin, yang nemuin ayah ibunya. Didengerin dari bilik kamarnya sambil diintip. Melamar dia. Perempuan ini langsung meneteskan air mata. Tetesan air mata ini bukan sedih, bahagia. Percaya nggak? Percaya. Ada seorang ibu-ibu ketamonan tukang ojek. Ada seorang ibu-ibu ketamonan tukang ojek.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini namanya? Apa ini ibunya Budiman? Apa ini ibunya Budiman? Oh iya. Mau tanya ibu, Budiman itu sudah meninggalkan ibu berapa tahun? Alah nak, sudah banyak tahun, sudah 15 tahun dia pergi. Ditanya lagi, pergi kemana bu? Katanya dulu sih ke Jakarta. Ibu nggak kangen? Ya kangen lah nak. Kok nggak kangen gimana? Kebetulan ini bu, saya ada paketan gitu coba. Ini ada tukang ojek ini. Ini ada paketan dari Budiman. Ini paketannya ibu. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, terus keadaannya gimana? Ya nggak tahu bu, saya ini tukang ojek ini. Setelah itu tukang ojek itu membuka helmnya. Ibunya memandangin tukang ojek, kok kelihatannya Budiman. Kamu siapa? Saya tukang ojek ibu. Yang bener ibu, saya tukang ojek. Kok sini kamu ada andeng-andengnya? Kamu Budiman ya? Enggak ibu. Yang bener. Gak begitu lama ada seorang wanita bawa anak satu. Nah ini siapa? Oh ini istri saya bu. Kamu tidak Budiman? Iya bu, saya Budiman. Apa yang terjadi? Ibunya menangis histeris. 10 tahun tidak pernah ketemu sama anaknya namanya Budiman. Dia adalah anak satu-satunya. Konon cerita katanya hilang. Dulu di waktu banjir anaknya hilang. Setelah 10 tahun baru pulang. Ini siapa? Ini istri bu, ini anak saya. Coba gimana nggak nangis? Tetesan air mata ibu ini bukan susah, tapi paham ya? Pekerjaan itu ada yang bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat. Saya melihatmu, saya kalimah isim, sebab nama. Melihat kalimah fi'il, sebab pekerjaan. Kamu kalimah isim, sebab nama. Saya melihatmu dengan mata, dengan kalimah, sebab tidak nama dia. Dengan mata, dengan itu nggak ada barangnya tuh. Nggak ada barangnya itu dengan itu. Makanya dengan itu tidak nama, tidak pekerjaan. Dengan mata, mata kalimah. Loh, mana tadi yang saya suruh ngambil lampunya? Mana? Mana Basri? Mana Basri? Mana manusianya tadi mana? Malah tinggal turu. Dengan mata, mata kalimah isim, sebab nama. Coba nyampe di sini paham enggak? Apa isim? Nama. Apa fi'il? Kerjaan. Apa huruf? Ya. Ini kalau sudah hafal toh, nanti caranya dibuat setoran ya. Ini saya ngajar kamu doang loh ya. Semuanya ini udah ngalim semua ini. Nanti diajarin ya. Nanti HP-nya disadap. HP-nya disadap, semua aplikasi dihilangkan, kemudian semua aplikasi dihilangkan, tinggal kalkulator saja. Diganti dengan apa itu aplikasi-aplikasi pendidikan itu. Nanti setoran aja. Ibumu punya Facebook nggak? Nggak punya? Desoy. Terus bapakmu punya Facebook nggak? Masya Allah.
Caranya suruh membuat. Nanti kamu setoran ke ayahmu. Pakai Facebook. Kamu punya Facebook? Nggak punya Facebook? Masya Allah. Ini ada sarjana satu, kurang kenal namanya Facebook. Nanti membuat, paham ya? Membuat Facebook. Nah itu kalau punya Facebook itu aja bisa melihat dunia seisinya. Bisa melihat dunia seisinya. Ada ketela. Isi dunia apa coba? Kacang tanah, ketela, ubi-ubian, kentang. Hari gini ya. Kamu sarjana apa? S1. Kejuruan apa? Apa? Usuluddin. Usuluddin itu apa? Bahasa apa? Nanti membuat Facebook, terus setiap hari setoran. Setoran ke saya, ke ayah, ke ibu. Ayahmu, ibumu suruh buat Facebook caranya. Wajib itu loh, ini di sini wajib. Nggak boleh santri nggak punya Facebook. Wajib. Terus harus setoran sama saya. Nanti tak cek. Jadi harus berteman sama saya. Bertemannya sama saya saja, jangan sampai berteman sama lelaki. Jangan berteman sama lelaki, apalagi nyampe ngelek Facebooknya calanang milih tak sembelih. Tak sembelih pitikmu. Coba, isim ada berapa? Sebutkan. Ini metode arba'in itu ini loh, ini. Kamu hafalin sendiri. Metodenya ini kamu hafalkan. Nanti kalau sudah kamu ini hafalkan, coba hafalkan materi-materinya. Ini kelihatannya banyak, yang asli sedikit. Materinya cuma 13. Ini dihafalin. Nanti kalau sudah dihafalin, coba pahami satu persatu. Satu halaman dipelajari, minta diterangkan sama teman. Jadi materinya ini, kalimat dan tanda-tandanya. Nanti diterangkan pada halaman 3. Murab mabni diterangkan pada halaman ini semua. Kemudian ta'aluk pada halaman 7, faedah kalimat huruf 10 dan 11, i'rab dan alamatnya 29, 30, 31, 32, ma'rifat dan nakirah 43, 36, 37, 38, 39, 44. Sigot halaman ke-35, bina 21, wajan fi'il 15, kias istilaki 16, 17, 18, 19, 22, kias lugawi 20, 23, 24. Kemudian elal pada kitab elal abdiyah sab'ah, kemudian makna kamus atau Google. Ini dipelajari semua. Materinya sedikit ya, Jaskan. Gak banyak. Kemudian nanti kalau ini udah hafal, kamu buat setoran. Jadi pertama kali ini dihafalin dulu, buat setoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan metode arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat. Kalimat adalah ucapannya satu, kalimat ada 3, isim fi'il huruf isim ada 2, murab mabni, murab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Cara mendeteksi kalimat isim yang murab adalah dengan cara terus nyampe katam. Nanti kalau sudah katam, setoran metode. Setoran apa itu materi pokok? Materi pokok diapalin. Materi pokok arba'in ada 13 kalimat dan tanda-tandanya, murab mabni. Nomor-nomornya nggak usah dihafalkan. Kenapa Ustaz ngeluh? Hidup itu tidak mencari yang pusing-pusing. Hidup itu mencari yang fresh, yang enak. Kemudian nanti kalau ini sudah hafal, coba setoran di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyetorkan materi pokok arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat. Materi arba'in ada 13 kalimat dan tanda-tandanya, murab mabni terus nyampe katam. Setelah katam Setelah katam,
Kemudian mempelajari halaman ketiga. Halaman ketiga itu untuk mengenalkan, untuk mengetahui tentang tanda-tanda kalimat isim, fi'il, huruf. Pokoknya kalau ada kalimat isim kok ada tanda-tandanya tanwin, al, jar, huruf, jar, mutu, mustad, ilaih, itu namanya isim. Jadi semisal ada lafaz zaitun kalimat isim. Sebab tanwin. Ada lafaz alhamdulillah kalimat isim. Sebab al. Begitu juga tanda-tanda kalimat fi'il, baik itu madhi, mudhari, amar. Tanda-tanda fi'il madhi atau tatanis sakinah. Tanda-tanda fi'il mudhari. Tanda-tanda fi'il amar. Tanda-tanda kalimat huruf. Nanti caranya kamu tanya sama temen, cara membacanya ini bagaimana? Oh, coba karang-karang dewi. Nanti kalau kamu karang-karang sendiri malah salah. Nanti kalau kamu karang-karang sendiri toh gini, kalimat adalah ucapan yang satu. Kalimat adalah kalimat dan tanda-tandanya. Keliru meneh. Kalimat ada 3. Isim, fi'il, huruf. Isim nama, fi'il pekerjaan, fi'il ada 3. Nanti rancu nanti. Makanya cara untuk menghafal, caranya coba teman-teman kamu itu kan punya setoran. Lah, link-linknya itu coba kamu pahami, kamu pelajari. Di kamar nyetel Facebook, nyetel anu boleh, dengan syarat ada hubungannya dengan pelajaran. Kalau nggak ada hubungannya dengan pelajaran, jangan lebih-lebih buka-buka yang haram. Jangan. Tidak ada yang mampu untuk menghalau keharaman di media sosial kecuali jawabannya cuma satu, kesadaran. Tidak bisa hanya sekadar diblokir, itu nggak bisa. Manusia itu cerdas. Habis diblokir sampai bagaimanapun blokirnya, tetap otak itu cerdas, bisa buka. Makanya apa itu? Yang paling tepat itu memang takwa Allah. Takut kita kepada Allah sehingga kamu tidak membuka-buka hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. HP hanya untuk belajar, HP untuk mempelajari pelajaran, HP hanya untuk setoran, HP untuk berkarya. Jangan pernah menggunakan HP yang tiada manfaat. Lebih baik waktu kamu untuk belajar. Di beberapa pondok dilarang pakai HP. Alasannya adalah mengganggu pelajaran. Kalau di Al-Mubarak enggak. Justru HP mari pengalaman. Gara-gara kowe megang HP roh keadaan sak dunya. Roh semua. Nyampe makamu lapo ngerti ya. Habis mangan rono lawuh langsung video call. Mak, coba mak, perlihatkan lauknya apa mak. Tak sambil membayangkan. Akibatnya kan mamamu transferi. Terus tak transferi. Mangane warung ae. Pondoke kacau balu. Waya mangan rono lauke. Heleh. Wis didumi duit e. Tadi nyampe huruf apa tadi? R. Sesuk ilekno ya. Terusane R. Aku wirang genah kok. Ono panggilan A berangkat. Sebab namanya Ahmad. Ono panggilan R mangkat meneh. Mergo namanya Rozak. Jenenge Ahmad Rozak Subki. Jadi A yo maju, R yo maju, S yo maju. Santri yo cerdas sepol. Halah, terima 5.000 loh. Jangan ngomong eleh kamu. 5.000-nya itu pengnya itu sing ra nguwati. Oke ya. Ini dia palin sedikit demi sedikit. Paham Tom? Nanti kalau ini sudah hafal, coba lanjutkan halaman keempat. Bahas tentang murab mabni. Pokoknya kalimat isim itu ada 2. Murab mabni. Fi'il ada 2. Mabni murab. Huruf selama-lamanya mabni.
makna daripada mu'rab itu bisa berubah. Perubahannya atau i'rabnya kalimat isim ada 3. Apa? Rofa, nasab, jar. Isim yang dibaca rofa ada? Isim yang dibaca nasab ada? Isim yang dibaca jar ada? Ini dia palin. Mana yang? Itu dia palin. Sedikit demi sedikit. Ini dia palin. Nanti kalau sudah hafal setoran. Paham ya? Kalau sudah hafal setoran. Kalau sudah hafal setoran. Paham Gus? Sudah mulai hafalan apa belum? Sudah halaman berapa? Halaman 4. Sudah setoran Gus? Halaman berapa? 20. Itu loh, mondok akek 3 dino 20 halaman. Kowe kira genah, mondokmu wis 20 dino, akek entuk 3 halaman. Makanya alam terbalik. Waktu hidup ingat mati, bareng mati ingat hidup. Orang hidup itu menikmati hidupnya. Nanti kalau sudah mati menikmati matinya. Paham ya? Nanti ini dihafalin. Buat setoran. Kalau ini sudah hafal, ngapalin halaman kelima. Halaman kelima itu bahas tentang mu'rab, mabni mu'rabnya kalimat fi'il dan mabninya kalimat huruf. Seperti pol ya. Mesti diputer ya. Ngaji di sana selesainya jam berapa? Berapa? 9:30. Di sini selesainya itu jam 3. Hamzah, kamu biar langsing gitu loh. Cawe itu gede dhuwur, dempek, mentu lawang itu sundul. Nah Felda malah rakamot. Felda 6 lebu lawang tuh mesti ngene. Di bonge. Mana orangnya? Pulang. Mosok pulang. Pulang. Kok ngerti kalau pulang? Pulang. Kok ngerti kalau pulang? Apa? Iya? Lu ngomong sing jelas ngono kowe iki. Pulang orangnya. Kok kamu ngerti kalau dia pulang? Apa? Oh, berarti yang kira ono wong ora kelihatan berarti pulang berarti. Berarti istriku juga pulang berarti. Hampir gak kelihatan mau pulang. Ini nanti dihafalin sedikit demi sedikit. Pokoknya kalimat fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il yang mabni ada 3. Apa? Fi'il madi mabninya ada 3. Fi'il mudhari mabninya ada 2. Fi'il amar mabninya ada 4. Kalau fi'il madi sama fi'il amar selama-lamanya mabni. Kalau fi'il mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il mudhari mu'rab dengan syarat i'rab yang masuk pada fi'il mudhari ada 3. Apa? Rafa, nasab, jazm. Fi'il mudhari dibaca rafa apabila dibaca nasab apabila dibaca jazm apabila kalimat huruf selama-lamanya mabninya kalimat huruf pada sebutkan. Selesai halaman kelima. Gus, paham gak Gus? Tidak harus paham, ngaji gak harus paham. Sementing waya mangkat, waya mulai, waya turu. Latihan kreatif disiplin nih.
Saking kreatif itu toh, mangan juga tepat waktu. Jangan terbiasa waktunya makan kamu nggak makan, bareng wis jam 12 jam 1 malah ke dapur masak. Kuwi jenenge santri kejungkel kepalane. Kalau dengerin. Rumangsamu aku gak ngerti. Di dapur itu toh ada CCTV-nya. Di dapur itu tuh ada CCTV-nya. Saya sering melihat tuh santri senengane masak dia nih. Usahakan kalau selesai jam 12 toh jangan ada yang masak. Nanti kalau ada yang masak tolong dipotret laporkan ke saya. Tak takziri. Lagi pula ngapain mangan koyo wedhus. Dapur yang boleh masak di dapur itu cuman ibu-ibu itu. Kamu boleh masak di dapur carane nggowo carane ya nggowo iku to nggo sayak ibu-ibu iki. Wetak. Jangan. Dengerin ini. Jangan godok mie pakai alat itu, jangan. Mosok 200.000 kok. Satu hari enggak enggak ada. Biasanya itu 100.000, 200.000 itu untuk satu hari 2 hari ini. Sekarang ini 200.000 itu hanya untuk satu hari enggak ada. Berarti kan ada santri yang menggunakan itu listrik. Jangan, pokoknya ngono. Kamu itu. Bagi bayar seharinya wis telat 9 bulan. Lah tanggung jawab sisan. Jangan. Yo makan apa adanya ini. Kalau lapar Ustaz, lebih baik moroning rumah saya itu. Di rumah saya itu kan ada meja kursi lah, itu makan. Pokoknya jangan. Lapar ditahan lapar, salah sopo, enggak makan. Jangan terbiasa. Itu marai kulino. Lagi pula nanti ujung-ujungnya perut kamu melar nanti. Kamu itu jangan bangga sama temu wis jembling, jangan bangga. Itu kelemahan itu. Kalau ada orang ngomongin jembling itu kelemahan itu. Kecuali jembling ini nak meteng ya, itu memang keistimewaan. Tapi kan jemblingnya kakean mangan ya. Dan kalau makan jangan pernah kenyang. Awal terjadinya penyakit dan bodoh itu kenyang. Kalau makan jangan kenyang. Lu ada santri mangan mau nyampe puas, mau ngekeplek ya. Makan itu jangan puas. Berapa Ustaz? Makan itu setengah piring. Kenapa makannya 3 kali? Imam Ghazali mengatakan ada santri makan 2 kali. Itu hewan itu. 2 kali loh ya. Loh ilmu barokah ping 3. Kenapa kok nyampe 3 kali? Tujuan saya tahu kalau kamu makan itu setengah piring saja sehingga tidak kenyang, nanti hasilnya luar biasa. Amin. Ya kan di waktu kamu makannya nggak kenyang, jadi belum sempat kenyang sudah selesai. Itu toh pahalanya toh, dengerin. Dibandingkan dengan kamu puasa, lebih utama itu loh. Kenapa seperti itu? Memproses otak semakin cerdas. Apa manfaatnya kowe poso? Poso Senin Kemis, jebul-jebul nak buka gitu toh. Entek kolak terong piling, mangan tanduk ping 4. Ada es buah, ada es teh, ada kolang-kaling, kolu kabeh. Wong puasa itu dalam rangka untuk menghalu nafsu dan syahwat atau malah balas dendam. Paham maksud saya? Nanti kalau kamu makannya nggak kenyang toh, cerdas nanti. Paham ya?
Kamu mondok di Al-Mubarak udah berapa tahun? Kamu mondok di Al-Mubarak berapa tahun? Loh, ya Al-Mubarak Meranggen toh. Dulu kan mondokmu di Al-Mubarak Meranggen kan? Dari SMA sampai lurus. Berarti kamu SMP-nya di rumah ya? Kamu SMP di rumah, terus SMA-nya di Al-Mubarak. 3 tahun berarti, 3 tahun. Terus kuliahnya berapa tahun? 4 tahun ya? Berarti kamu di Jawa ini sudah 7 tahun ya? Muharram ya. Wis al-alim al-alamah itu. Pondoknya sudah 7 tahun. Bismillah itu kalimat apa? Ini mondoknya udah 7 tahun loh. Ditanya bismillah ibak kalimat apa bingung ya. Supaya nggak bingung nanti caranya cekelan patok kuburan. Kamu kalau pengen ngalim ya, caranya harus mau dibully. Ciri-ciri santri alim luar biasa menjadi pendekar yang hebat, itu harus siap dibully sama teman. Kalau ada santri dimunja-manja, ditimang-timang, nggak jadi ya. Nanti sedikit demi sedikit, ya paham ya? Yang alim yang hebat. Ini dihafalkan. Nanti kalau kamu sudah hafal satu persatu terus menerus, kamu akan mampu untuk menunjuk kosakata. Kalau kamu nggak menghafal, sulit itu. Makanya kamu bisa menghafal masul mushafi masu. Masu itu kalimat apa? Setidaknya hafal ketiga. Masu kalimat. Sebab apa mudhof? Jadi masuk ini kalimat isim, gara-gara menjadi mudhof. Sebab mudhof. Coba masul mushafi. Masu ini hukumnya murab apa mabni? Murab. Sebab pokoknya tuh anggere ana kosakata jawab murab kabeh ra wis. Kecuali huruf lho ya. Kalau kalimat huruf selama-lamanya mab. Jadi masu ini adalah mu'rab. Sebab apa? Bisa berubah. Bisa berubah. Masu ini kan bisa berubah. Perubahan yang terletak pada isim apa tadi? Rofa, nasab. Rofa itu artinya domah. Nasab, fathah. Jer, kasroh. Yang penting tuh aja. Yang penting kamu mendengar aja. Yang penting mendengar. Walaupun kamu nggak paham. Nggak penting paham nomor 99. Kamu berdamai dengan telinga kamu yang mendengar semrawut semacam ini itu bisa ngalim. Banyak orang mengomentari ngaji saya yang kelihatannya bolak-balik. Setelah mereka ditanya ini itu nggak bisa. Bahkan sodorin kita suruh baca nggak bisa. Padahal awal terjadinya santri mondok itu pertama kali itu. Kalau masalah akhlak toh bisa dibenahi di rumah. Kalau masalah ahli ini, ahli itu bisa dibenahi di rumah. Atau belajar di lewat YouTube bisa. Tapi kalau mengedilkan baca kitab, itu tidak semua pondok pesantren mampu mengedilkan. Supaya deal, memang harus dipaksa. Setoran terus menerus. Jangan sampai tidak. Dan yang serius, mondok aja pret, tidur. Mondok yang serius, yang kemringet. Ora berhasil. Masul mushafi, masu ini murab. Murab itu bisa berubah. Bagaimana perubahannya masu? Masu, masa, masi. Masu ini irobnya apa? Sebab atau benar. Paham Pak? Niru Khadijah gitu senengane ngantukan.
Masu itu i'rabnya rofa. Sebab atau nasab. Nanti nanu itu suruh nuliskan ini. Terus dihafal. Paham anu? Ya. Kamu kalau ngaji di pondok kamu itu, yang di tempat kuliah itu ngaji sama Romo Yai satu harinya berapa kali? Pas malam doang. Pas malam. Sekali berarti. Kalau pagi itu kelas bahasa. Bahasa apa? Arab Inggris. Arab sama Inggris. Kaif antum tastati bilugatil arabiyah. Qalil. Liman dia antum taji fi hadal mahad. Kaif ajib bilugatil arabiyah. Liman dia antum tata'allami fi hadhihi al-mahad. Fi hadal mahad. Bani aku laundro binas, malikin nas. Kayak pertanyaan mungkar nakir ya. Masul mushafi, masu. Alamatnya apa? Domadoiro. Sebab marifatun nakiro. Sebab sigot isim jamid makna masdar. Bina mudhoaf sulasi. Madinya masa kias. Itu kalau nggak dilihat pakai Google nggak bisa ini. Jadi kamu nulis masa mujam. Nanti di sana ada tulisan masa ya masu. Masa ya masu. Masan wa masisan wa mamasan. Masa satu lagi ya. Mamasun, mimasun. Nanti ilalnya sama dengan madda. Masa satu dua dia. Olali adri sartil ikrami fasara asa summa. Karena satu fasara. Coba buka ilal masa. Ini nanti selesainya jam 3 ini. Ayo, maju satu persatu mengilal.